Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Subiana, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMK Paba Binjai. Saya adalah angkatan ke-13 Bintek Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum SMA SMK MA Sederajat. Saya telah menyelesaikannya dan kini saya akan melaksanakan pengimbasan. Adapun tujuan pengimbasan asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM diharapkan dapat mengetahui yang pertama adalah pengertian asesmen kompetensi minimum yang disingkat dengan AKM. Dua, tujuan asesmen kompetensi minimum atau AKM. 3. Siapa peserta asesmen kompetensi minimum atau AKM? 4. Bagaimana bentuk soal asesmen kompetensi minimum atau AKM? Kelima, kapan jadwal pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM? Nah, seperti yang telah dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, yaitu Mas Nadiem Karim, bahwa asesmen kompetensi minimum atau AKM akan dilaksanakan tahun 2021. Adapun pengertian asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM adalah kompetensi dasar yang dibutuhkan peserta didik untuk bisa belajar apapun materinya dan apapun mata pelajarannya, sehingga materi AKM ada dua, yaitu terkait literasi atau baca tulis serta literasi numerasi. Setidak-tidaknya kompetensi seminimal-minimalnya adalah peserta didik dapat belajar untuk mengetahui yang terkait dengan literasi atau baca tulis serta literasi numerasi. Tujuan asesmen kompetensi minimum AKM adalah untuk mengukur kompetensi berpikir atau bernalar peserta didik ketika membaca teks literasi dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau numerasi. Nah, apakah asesmen kompetensi minimum yang disingkat AKM ini menentukan kelulusan? Tentu tidak. Asesmen kompetensi minimum tidak dapat dijadikan penentu kelulusan. Pelaksanaannya bukan di akhir satuan pembelajaran. Hasil AKM tidak merupakan penilaian individu dan tidak memuat skor. Untuk kelulusan peserta didik merupakan wewenang pendidik dan satuan pendidikan. Nah, siapa peserta asesmen kompetensi minimum tersebut? Yang pertama adalah sebagian siswa kelas 5 SD atau Madrasah Ibtidaiyah Sederajat. Kedua, sebagian siswa kelas 8 SMP atau MTS Sederajat. Yang ketiga, sebagian siswa kelas 11, siswa SMK Sederajat. Nah, siapa penentu peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi minimum tersebut? Yaitu peserta didik akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel peserta didik karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Nah, bagaimana bentuk soal asesmen kompetensi minimum tersebut? Yang pertama adalah pilihan berganda. Murid atau siswa peserta didik hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Yang kedua adalah pilihan berganda kompleks. Peserta didik dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga adalah menjodohkan. Peserta didik menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat adalah isian singkat. Peserta didik dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat atau jawaban pasti lainnya.
Yang kelima adalah uraian. Peserta didik menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, berapakah banyak soal yang akan dikerjakan peserta didik saat AKM? Nah, peserta didik kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 soal. Nah, kapan pelaksanaan asesmen kompetensi minimal tersebut? Untuk peserta didik kelas 8, jenjang SMP atau MTS sederajat, serta kelas 11, jenjang SMA, MA dan SMK sederajat pada akhir Maret sampai pertengahan April. Untuk peserta didik kelas 5, jenjang SD dan Madrasah Ibtidaiyah sederajat rencanakan bulan Agustus. Nah, itulah materi yang saya sampaikan tentang asesmen kompetensi minimal. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.